Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji Waalaikumsalam. kehadirat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya yang terhormat kepada Dr. Anda Haji Tati Herniati MPD dan Ibu Dahlia Rinepa Puspitasari SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai standar tenaga kependidikan dan standar sarana prasarana. Sebelumnya, perkenalkan untuk kelompok 3 sendiri beranggotakan yang pertama ada Anissa Firdaus dengan NPM 205060130. Yang kedua ada Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Yang ketiga ada Raisman dengan NPM 205060144. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Yolanda Dwi Karawina dengan NPM 205060155. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian tenaga kependidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabadikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut PP nomor 2 tahun 1992, tanggal 17 Juli 1992, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan juga dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup profesi yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya ada tenaga pendidik, pustakawan, staf administrasi, staf pusat, dan sumber belajar. Menurut Sagala tahun 2006 pada halaman 22 sampai 25, spektrum tenaga kependidikan mengacu pada PP nomor 38 tahun 1992 pasal 3 ayat 1 yang mengemukakan bahwa tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji. UU SPTN nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu peranan tenaga kependidikan. Peran tenaga kependidikan adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu tidak ditentukan oleh lembaga pendidikan, tetapi kualitas pendidikan adalah spesifikasi yang diinginkan dan kesesuaian dengan apa pandangan dan harapan masyarakat dengan mengoptimalkan dukungan keseluruhan
untuk kualitas pendidikan, yaitu input suatu proses sehingga akan menghasilkan output pendidikan yang berkualitas tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan berperan sebagai penunjang penyelenggara pendidikan, mulai dari pengaturan jadwal pembelajaran yang teratur, kelengkapan sarana prasarana sekolah yang memadai dan memenuhi standar, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah yang terjaga, manajemen sekolah yang tegas, serta supervisi yang ketat. Semua faktor itu adalah peran strategis tenaga kependidikan, yaitu staf TU, pustakawan, laboran, penjaga sekolah, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Penilaian keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari faktor tenaga pendidik, guru, dan dosen saja, tetapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin sekian pemateri dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama ada tenaga struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengendalikan keahlian akademis kependidikan. Yang ketiga, tenaga teknis merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Materi selanjutnya mengenai standar sarana prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar yang lain. Diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuan standar sarana dan prasarana adalah memudahkan suatu unit satuan pendidikan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Sebagai acuan unit satuan pendidikan saat melakukan pembangunan sarana dan prasarana di sekolah. Dengan adanya standar sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah bisa belajar lancar dan kondusif dengan tetap mengedepankan keamanan peserta didik. Baik, untuk materi presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan kode raise hand terlebih dahulu. Baik, dipersilakan kepada Ramadina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 2050606133. Seperti yang kita semua ketahui ya, masih terdapat sekolah-sekolah yang kurang memadai dari segi sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan atau melengkapi sarana prasarana dalam menunjang kebutuhan siswa dan peningkatan mutu pendidikan? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Pertanyaannya sudah cukup jelas, namun boleh diketik ulang di room chat ya. Terima kasih. Baik, kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya lagi, saya persilakan untuk memberikan kode raise hand terlebih dahulu. Baik, dipersilakan kepada Vicky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Putri. Saya izin bertanya, kenapa tenaga pendidik perlu untuk mempertimbangkan setiap perbedaan masing-masing individu di antara peserta didik? Apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup jelas, namun boleh diketik ulang di room chat ya. Terima kasih. Baik, kepada rekan-rekan semua untuk sesi 1 mungkin boleh satu pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Teh Vicky akan dijawab oleh Anissa Firdaus. Kepada Anissa Firdaus, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky, yaitu kenapa tenaga pendidik perlu mempertimbangkan setiap perbedaan masing-masing individu di antara peserta didik. Jawabannya yaitu karena apabila pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perbedaan dalam diri siswa, maka pencapaian dan pemerolehan pengetahuan dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa harus memberikan tekanan kepada peserta didik. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah dapat dimengerti? Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Teh Ramadina akan dijawab oleh rekan saya. Kepada Iva, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadina. Yang pertanyaannya, seperti yang kita tahu, masih terdapat sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan sarana prasarana dalam menunjang kebutuhan siswa dan peningkatan mutu pendidikan? Dalam mengembangkan peranan sarana prasarana, seorang kepala sekolah mempunyai peranan yang strategis. Kepala sekolah dituntut untuk serba bisa karena bukan saja harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bangunan sekolah, melainkan juga
banyak pengetahuan mengenai perabotan dan perlengkapan yang ada di sekolah. Kepala sekolah juga bersama-sama dengan staf menyusun daftar kebutuhan sekolah, kemudian mempersiapkan perkiraan tahunan untuk diusahakan penyediaan sesuai dengan kebutuhan, menyimpan dan memelihara serta mendistribusikan kepada guru bersangkutan dan menginventarisasikan alat atau sarana tersebut pada akhir tahun pelajaran. Nah, strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana yaitu melakukan kegiatan perencanaan. Perencanaan itu untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan yaitu dengan penyusunan rencana kegiatan, proposal APBS dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu pengadaan dengan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang inventaris, pengadaan tempat penyimpanan dan memupuk rasa tanggung jawab pada seluruh siswa. Yang selanjutnya yaitu penggunaan dengan pengomunikasian kepada berbagai pihak, terutama kepada tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu untuk menggunakan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien yang guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang berhasil. Selanjutnya yaitu penghapusan. Nah, strategi kepala sekolah dalam kegiatan penghapusan yaitu dengan cara pengajuan usulan penghapusan ke dinas terkait, menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan program untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, yaitu perlu dilakukan strategi dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, pemenuhan sarana prasarana sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menunjang kegiatan peningkatan mutu pendidikan sekolah. Yang kedua, penetapan standar penilaian. Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pencapaian mutu tersebut dilihat dari hasil yang diperoleh dan dari hasil nilai akademik dan non-akademik. Yang selanjutnya yaitu pemberian arahan kepada guru maupun peserta didik dalam pengajaran. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Bagaimana, sudah cukup? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas. Baik, kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh rekan-rekan tadi? Baik, apakah dari rekan-rekan semua ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 3 pada hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat menunjang proses pendidikan. Standar sarana dan prasarana ini mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana. Adapun strategi yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan diantaranya yang pertama yaitu perencanaan yang dilakukan dengan menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana dapat tersedia, mencatat biaya yang dibutuhkan, penyusunan rencana, pengadaan yang berpedoman pada dana yang ada dan urgensi kebutuhan, penyusunan rencana pengadaan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua yaitu pengadaan dilakukan dengan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara pengajuan APBS. Hal ini dilakukan agar nantinya APBS dapat disetujui dan diterima. Yang ketiga, pengaturan yang dimana dilakukan dengan pencatatan barang inventaris agar keadministrasian sarana dan prasarana dapat tersimpan dengan rapi. Pencatatan barang non-inventaris, pengkodean barang masuk, pembuatan daftar
rekapitulasi barang, selalu berkomunikasi dengan para guru, pengadaan tempat penyimpanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu penggunaan dilakukan dengan mengingatkan kembali guru agar sarana dan prasarana dapat difungsikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu penghapusan, yang dimana dilakukan dengan melakukan pembuatan usul penghapusan ke dinas terkait. Baik, mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, dimohon untuk on kamera terlebih dahulu ya, karena akan di screenshot. Untuk slide pertama, 1, 2. Untuk slide selanjutnya, 1, 2. Terima kasih semuanya. Sama-sama.